Kita harus selalu melakukan perbaikan. Jangan hanya jadi orang baik, tapi harus jadi orang yang bisa memperbaiki, menyeru kebaikan, dan selalu melakukan perbaikan. Jangan hanya jadi orang solih, tapi harus berusaha menjadi muslih. Jangan hanya jadi orang baik, tapi jadilah orang yang memperbaiki dan melakukan perbaikan. Mal farqu bainas sholih wal muslih? Apa beda antara sholih dengan muslih? Apa beda antara orang baik dengan orang yang melakukan perbaikan? Jawabnya, as-sholih khairuhu li nafsih, wal muslih khairuhu li nafsihi wa li ghairih. Orang baik itu kebaikannya hanya manfaat untuk dirinya sendiri saja. Sedang orang yang melakukan perbaikan, menyeru kebaikan, itu manfaat kebaikannya untuk dirinya sendiri, juga untuk orang lain. As-shalih yuhibbuhun nas, wal muslih yu'adihin nas. Orang baik itu disukai banyak orang, tapi kalau orang melakukan perbaikan biasanya dimusuhi banyak orang. Tolong biar nggak salah paham, dicerna kata-kata saya. Orang baik itu disukai banyak orang, tapi orang yang menyeru kebaikan, melakukan perbaikan, biasanya dimusuhi banyak orang. Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi, di bawah usia 40 tahun, beliau disukai banyak orang. Semua orang suka, semua masyarakat cinta, karena Rasulullah orang baik, jujur, terpercaya, gak pernah bohong. Semua suka sama Rasulullah karena Rasulullah orang baik. Tapi begitu beliau diangkat jadi Rasul, diperintah untuk menyeru kebaikan, melakukan perbaikan, maka mulai banyak yang memusuhi Rasulullah, banyak yang membenci Rasulullah. Sampai Rasulullah dibilang pembohong, pendusta, tukang sihir, dibilang majnun, dibilang gila. Ini pelajaran berharga. Kita yang melakukan perbaikan, para ustadz, para kiai, para mubalik, mubalighah, harus siap dengan resiko dan konsekuensi. Orang melakukan perbaikan itu pasti banyak yang gak suka. Jadi ustadz dakwah baru dikritik sedikit aja udah lemah, baru kena cemoohan dikit aja udah mundur, cemen itu namanya. Kritikan kepada kita harus kita jadikan sebagai motivasi diri untuk meningkatkan prestasi. Saya yakinnya sebagaimana senandung yang barusan tadi, Subhanul Muslimin bisa besar, Subhan Loversnya bisa seluruh Nusantara. Itu pasti dalam perjalanannya mengalami rintangan, mengalami cacian, mengalami fitnahan, pasti diejek, dicemooh, macam-macam. Halo, Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, sehingga di antara wasiat Luqman Al-Hakim kepada putranya yang itu diabadikan dalam Al-Quran, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dengar wasiatku. 1. Aqimis sholah, tegakkan sholat. Bukan hanya jalankan sholat, tapi tegakkan sholat.
Untuk bapak ibu para orang tua, contohlah Luqman Hakim. Wasiat paling utama kepada anak itu adalah sholat. Asal sholatnya benar, tertib, pasti akan menjadi anak yang benar dan baik, menjadi anak yang solih solihah. Kenapa anak-anak nakal? Di antara faktor penyebab utamanya adalah sholat gak kopen, sholatnya ndak terurus. Orang tua sekarang itu mohon maaf banget kurang memperhatikan sholatnya anak, kurang memperhatikan ngajinya anak, lebih memperhatikan sekolahnya anak, lebih memperhatikan kursusnya anak, lebih memperhatikan pelatihan-pelatihan keduniawiahannya anak. Betul? Kalau anak nggak sekolah, anak nggak ikut pelatihan, anak nggak ikut kursus, orang tua bingung, marah-marah. Tapi anak belum sholat, tenang-tenang aja. Sorry, orang tua sekarang beda banget sama orang tua dulu. Orang tua dulu anak masih kecil udah dibeliin Al-Quran, diajari ngaji Al-Quran. Sekarang enggak. Coba anak-anak kita sekarang lebih banyak mana baca Quran sama baca HP? Itu salah satu faktornya. Males baca kitab kuning. Maaf, sekarang torikohnya torikoh internetiyah. Kitab yang dibaca Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, dan Nihayatul TikTok. Guru besarnya Syekh Google radhiyallahu anhu. Allah ya karim. Anak-anak muda sekarang pada berani-berani ninggalin sholat, pada menyepelekan sholat, jauh lebih mementingkan yang lainnya. Waktu subuh nggak sholat malah maraton, waktu zuhur nggak sholat pergi ke salon, waktu asar nggak sholat main badminton, waktu maghrib nggak sholat lihat sinetron, waktu isya nggak sholat malah main handphone. Awas di alam kubur kena smackdown. Baru mulai hidup ini ketoknya mau mati. Mohon maaf, aqimis sholat, tegakkan sholat. Kalau sholatnya udah tegak, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, perintah kebaikan, menyeru kebaikan, lakukan perbaikan secara menyeluruh semampumu, dan perangi kemungkaran, cegah kemungkaran, tentu dengan cara yang baik. Nah, karena memerintah kebaikan dan mencegah kemungkaran ini penuh dengan resiko, maka wasbir ala ma asabak, kamu harus mempunyai kesabaran yang kokoh atas apapun yang menimpamu sebagai konsekuensi dari amar ma'ruf nahi mungkar. Jamaah rahimakumullah, muslihun wahidun ahabbu ilallah min alafi sholihin. Satu penyeru kebaikan, satu orang yang melakukan perbaikan itu lebih dicintai Allah daripada ribuan orang baik, apalagi ribuan orang-orang yang belum baik kayak gini. Halo, ini manusia semua apa bukan ya? Oh makanya ya. Satu orang penyeru kebaikan, satu orang yang melakukan perbaikan lebih dicintai Allah daripada ribuan orang baik. Kenapa? Allah menjaga maslahatnya umat itu melalui penyeru kebaikan, melalui orang yang melakukan perbaikan. Bahkan Allah menjaga kelestarian alam semesta ini melalui penyeru kebaikan, melalui mereka-mereka yang melakukan perbaikan, mendakwahkan kebaikan. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak akan menghancurkan satu negeri selama penduduk negeri itu pada mau menyeru kebaikan, melakukan perbaikan. Ini firman Allah pakai wa ahluha muslihun, bukan wa ahluha sholihun. Penduduk negeri itu banyak yang melakukan perbaikan, bukan hanya jadi orang baik. Maka
kita jangan hanya jadi orang baik, jangan cuma jadi orang baik. Ayo tolong nyaut baik bareng-bareng. Jangan cuma jadi orang, jangan jadi orang yang pura-pura, apalagi jadi orang yang sok, tapi harus berusaha selalu lebih agar menjadi pribadi yang tanpa menjelek-jelekkan saudara kita yang belum. Tapi mari kita ajak mereka agar menjadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini suruh ngulang lagi nggak bisa. Wes. Nah terus sekarang, iyo, mumpung masih ada waktu, mumpung kita masih diberi kesempatan untuk terus melakukan perbaikan, menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Kalau kesempatan itu sudah hilang, karena bicara soal waktu berarti bicara pula soal berhentinya waktu dan habisnya kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita. Ketika kesempatan itu sudah habis, tidak ada lagi amal, tidak ada lagi upaya. Allahumma sholli ala Muhammad.